Setia Nugroho di sini. Hari ini saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya, karena saya untuk kesekian kalinya akhirnya interview untuk posisi manajer keuangan. Saya sebagai HR, memang teman-teman ya, seperti yang selalu saya bilang bahwasanya dalam dunia kerja itu cuma 3 yang dibutuhkan ya, yaitu adab, attitude, dan juga public speaking. Nah, saya mau ceritain public speaking ini tadi. Jadi tadi itu saya menginterview calon manajer keuangan dan finance. Kita sedang meng-hire itu maksudnya. Jadi ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang yang levelnya sudah expert, sama-sama expert gitu lah ya, itu maka kita baru buka obrolan sedikit. Saya belum sempat nanya, tolong ceritakan tentang diri Anda. Itu dia sudah menjelaskan. Jelaskannya begini, Pak, saya tuh kemarin kan kronologisnya seperti ini, jadi saya mau menjelaskan ini lalalala. Dan itu kita seperti interest. Kayak, oh wow, nyata kalau interview sama expert itu memang tidak capek, nggak boros energi, nggak nyerap energinya. Jadi boros, tapi kalau dia lebih kepada dia memakai teknik STAR, STAR ya, situation, task, action, result gitu. Jadi itu menunjukkan kemampuan secara spesifik dan sistematis. Kemudian dia juga memberikan beberapa contoh yang pernah dia kerjakan dengan spesifik dan terukur ya. Hindari jawaban secara umum atau general, tetapi coba jelaskan secara angka, hasil, prosentase, dan proyek nyata itu. Jadi otomatis kita tanya A, nih seorang HR bertanya A, saya nanya A, dia bisa menjabarkan A to Z gitu ya. Jadi sangat wow, menarik sekali. Bahkan itu yang dia ceritakan yang hampir nggak ada di CV-nya dia gitu. Jadi pengalamannya itu benar-benar spesifik dengan angka dan prosentase itu wow gitu ya teman-teman. Jadi public speaking ini adalah salah satu ilmu di era storytelling. Jualan sekarang juga pakai storytelling. Jadi bagaimana Anda menjual apa yang Anda bisa, menjual diri dalam tanda kutip, tentang kemampuan, expertise Anda di mana. Itu Anda harus bisa menyampaikan message itu dengan jelas kepada si interviewer. Tapi kalau kita nggak bisa menyampaikan apa yang menjadi value kita, ya otomatis akan deadlock tuh. Jadi kayak kemarin apa betul sekolahnya di sini ya, atau pernah mengenyam pendidikan di university ini? Ya Pak, betul. Terus tiba-tiba terhenti gitu aja, kita bingung juga mau ngapain gitu ya. Tapi ketika dia mengalir, dia Pak, saya satu alumni angkatan dengan yang sekarang menjadi Kapolda, yang sekarang menjadi itu, mungkin lebih reasonable. Dan jadi sebenarnya saya jarang tanya tentang sekolahan ya, lebih ke karir profesional. Terus kemudian dia juga menceritakan tentang heroik ya. Nah, ini sisi heroik. Walaupun di berbagai kesempatan saya selalu memberikan pertanyaan ini. 1 sampai 10, seberapa beruntungnya Anda dan why? Itu kalau yang komunikasinya bagus, public speakingnya oke, dia biasanya kan menceritakan, saya 9,5 Pak, karena saya kemarin begini-begini, ada beberapa event saya begini-begini lalalala gitu. Jadi nggak yang yes man, saya 9,5 Pak. Terus apa gitu, apa? Jadi biasakan introvert itu bukan karena dia introvert, karena dia tidak menemukan lawan bicara yang sepadan, lawan bicara yang selevel, lawan bicara yang sama-sama bisa ngefloor gitu ya. Tapi ketika dia sudah bertemu dengan satu orang atau berbicara dengan satu orang yang dia cocok dan levelnya berimbang, udah itu pasti nyerocos kemana-mana gitu teman-teman. Jadi tips interview kerja itu Anda harus benar-benar public speaking, karena 3 tadi yang harus di dunia kerja kita kuasain apa? Adab, attitude, and then public speaking. Itu kalau menurut saya ya, tapi itu kepake kok, works kok di dunia kerja. Hopefully bermanfaat, and bye bye.